Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nasta'in ala umuri dunya wa din wa salatu rasulil anbiya wa sallim ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya, hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi beberapa hadis menceritakan kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada malam 27 Rajab. Keterangan di sini menguatkan dalil tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi yang diabadikan dalam surat Al-Isra ayat 1. Mayoritas ulama berpendapat bahwa perjalanan Isra Rasulullah SAW dilakukan dengan ruh dan saat beliau dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan bahwa pada malam perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram Mekah, datanglah kepada tiga orang pada saat sebelum turunnya wahyu, sedangkan Rasul pada waktu itu sedang tidur di Masjidil Haram. Kemudian berkata orang yang pertama, siapakah dia ini? Kemudian orang kedua menjawab, dia adalah orang yang terbaik di antara mereka, kaumnya. Setelah itu berkatalah orang ketiga, ambillah orang yang terbaik itu. Pada malam itu Nabi tidak mengetahui siapa mereka, sehingga mereka datang pada Nabi di malam lain yang lain dalam keadaan matanya tidur sedangkan hatinya tidak tidur. Demikianlah para Nabi, meskipun mata mereka terpejam namun hati mereka tidaklah tidur. Sesudah itu rombongan tadi tidak berbicara sedikit pun kepada Nabi hingga mereka membawa Nabi dan meletakkannya di sekitar sumur Zam-Zam. Di antara mereka ada malaikat Jibril yang menguasai diri Nabi, lalu Jibril membelah bagian tubuh di antara leher sampai ke hatinya, sehingga kosonglah dadanya. Sesudah itu Jibril mencuci hati Nabi dengan air Zam-Zam dengan menggunakan tangannya, sehingga bersihlah hati beliau. Kemudian Jibril membawa bejana dari emas yang berisi iman dan hikmah. Kemudian dituangkanlah isi bejana itu memenuhi dada beliau dan urat-urat tenggorokannya, lalu ditutupnya kembali. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Anas bin Malik. Hadis kedua menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiba-tiba datang padaku seseorang Jibril, kemudian dia membedah dan mengeluarkan hatiku. Setelah itu dibawalah padaku bejana yang terbuat dari emas dengan penuh iman, lalu ia mencuci hatiku. Setelah itu menuangkan isi bejana itu kepadaku, kemudian hatiku dikembalikan seperti sedia kala. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Sasa'ah. Hadis ketiga bahwa Rasulullah SAW bersabda, didatangkan kepada buruk, yaitu binatang putih lebih besar dari himar dan lebih kecil dari bigal. Ia melangkahkan kakinya sejauh pandangan mata. Kemudian saya mengendarainya, lalu ia membawaku sehingga sampai ke Baitul Maqdis. Kemudian saya mengikatnya pada tempat para nabi mengikat kendaraannya. Kemudian saya sholat 2 rakaat di dalamnya, lalu saya keluar. Kemudian Jibril membawa kepadaku sebuah bejana berisi minuman keras atau khamar dan sebuah lagi berisi susu. Lalu saya pilih berisi susu. Lantas Jibril berkata, kau telah memilih fitrah sebagai pilihan yang benar. Hadis riwayat Ahmad dari Anas bin Malik. Dari hadis-hadis tersebut disimpulkan bahwa Nabi Muhammad berjalan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atas izin Allah, dibawa bimbingan malaikat Jibril. Sebelum Rasulullah berjalankan pada malam itu, hatinya diisi iman dan hikmah agar beliau kuat menghadapi segala macam cobaan dan tabah dalam melaksanakan perintahnya. Perjalanan agung itu dilakukan dengan mengendarai buruk dengan kecepatan yang luar biasa, sehingga Isra dan Mi'raj memerlukan waktu kurang dari 1 malam. Dalam surat Al-Isra ayat 1 tidak dijelaskan secara terperinci apakah Nabi melakukan Isra dengan roh dan jasadnya ataukah rohnya saja. Itulah sebabnya para mufasir berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Namun mayoritas mereka berpendapat bahwa Isra dilakukan dengan roh dan jasad, bukan dalam keadaan tidur. Ya mungkin hanya sedikit saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.